Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 21. Di sini kami akan melakukan review terkait pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PBL di Desa Alu-Alu Besar RT 03. Perkenalkan, nama saya Agustina Testiawati dengan NIM 18109123216. Perkenalkan, Selina Fitriana dengan NIM 18109123219. Perkenalkan, nama saya Nurmadania Syahli Mukti dengan NIM 1810912320034. Perkenalkan, nama saya Telenka Manuela dengan NIM 1810912320027. Berdasarkan tahap pertama dalam proses review, yaitu adalah analisis komunitas. Berdasarkan hasil diagnosa komunitas yang pernah dilakukan pada saat PBL pertama, yaitu dengan jumlah sampel 50 kakak dengan jumlah anggota rumah tangga sebanyak 195 orang. Berdasarkan hasil diagnosa komunitas di Desa Alu-Alu Besar RT 03, banyak memiliki permasalahan kesehatan, salah satunya yaitu hipertensi. Masyarakat paling banyak memiliki permasalahan hipertensi dengan jumlah 23 orang atau 11,8%. Faktor penyebab dari permasalahan tersebut yaitu pertama dari faktor masyarakat sering mengkonsumsi makanan yang bergaram tinggi, kemudian faktor usia, kemudian faktor kebiasaan merokok, kemudian faktor kurangnya beraktivitas fisik dan kurangnya masyarakat rutin dalam pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya, tahap kedua yaitu penilaian kebutuhan dan analisis masalah. Untuk menilai kebutuhan sendiri, kami melaksanakan kegiatan musyawarah tingkat komunitas pertama, yang mana dalam kegiatan tersebut kami memaparkan 3 permasalahan tertinggi yang ada pada desa tersebut. Yang pertama, rendahnya stos gizi pada balita, yang kedua, KK pada remaja putri, dan yang ketiga, tingginya penyakit hipertensi. Kemudian pada pelaksanaan MTK 1 sendiri, kami menggunakan dengan metode MCUA yang didapatkan prioritas masalahnya yaitu tingginya tekanan darah. Kemudian kami lanjutkan dengan pelaksanaan FGD, yang mana pada kegiatan tersebut kami memaparkan 4 intervensi yang akan dipilih oleh warga. Yang pertama, ada pos hipertensi, yang kedua melaksanakan senam secara rutin, yang ketiga melakukan penyuluhan tentang manfaat buah dan sayur, dan yang keempat melakukan penyuluhan tentang pentingnya pengontrolan tekanan darah secara rutin. Kemudian kami lanjutkan lagi dengan kegiatan berikutnya yaitu kegiatan MTK 2, yang mana di sini warga memilih intervensi mana yang akan dilaksanakan ke depannya. Dan warga pun memilih untuk dilaksanakan intervensi ke depannya yaitu pos hipertensi. Tahapan yang ketiga itu ada penetapan tujuan dan hasil program. Jadi, secara umum tujuan dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan PBL itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa, khususnya tentang penyakit hipertensi. Namun perlu diketahui sebelumnya bahwa pelaksanaan intervensi yang dipilih warga desa berupa pos hipertensi tersebut dilakukan secara tatap muka atau secara langsung. Namun karena kondisi yang sedang terjadi, akhirnya intervensi dirubah pelaksanaannya secara daring. Namun hal tersebut tidak mengubah tujuan utama dari pelaksanaan pos hipertensi, di mana di sini bertujuan untuk melakukan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat desa, sehingga nantinya masyarakat desa mampu memahami pengertian hipertensi, kemudian penyebab penyakit hipertensi, memahami juga kelompok atau orang yang beresiko terkena hipertensi, bahkan sampai pemahaman pada cara pencegahan hipertensi. Namun, karena kondisi pandemi yang juga sedang terjadi, akhirnya kelompok menambahkan materi terkait dengan konsep dari penyakit COVID-19, mulai dari pengertian, pencegahan, juga cara penularannya. Pada tahapan yang keempat, yaitu pembuatan desain untuk program intervensi. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa pelaksanaan pos hipertensi itu dapat dilakukan secara langsung di lapangan apabila pandemi saat ini tidak terjadi. Namun karena kondisi pandemi yang sedang terjadi, akhirnya kelompok melakukan modifikasi dengan penyampaian penyuluhan atau edukasinya itu secara daring melalui pembentukan WhatsApp group.
di mana pembentukan WhatsApp grup ini berguna untuk mempermudah komunikasi dan penyampaian materi penyuluhan nantinya, di mana dalam penyuluhan ini menggunakan beberapa media seperti video, PowerPoint, booklet, dan poster. Nah, kemudian sebelum penyuluhan dilakukan, maka masyarakat desa nantinya diminta untuk mengisi beberapa soal pretest terkait dengan penyakit hipertensi. Kemudian setelah itu baru tim kelompok akan menyampaikan penyuluhan atau edukasinya. Setelah itu warga kembali akan diminta mengisi post-test terkait dengan penyakit hipertensi, dan di akhir sesi kegiatan itu ada penarikan kesimpulan dari kegiatan yang telah kami laksanakan. Kemudian warga juga diberikan kesempatan untuk bertanya perihal materi penyuluhan yang kami sampaikan. Warga bisa bertanya lebih lanjut jika perlu penjelasan yang lebih mendalam terkait dengan materi penyuluhan yang kami sampaikan. Tahapan kelima terkait pelaksanaan perencanaan program yang bertempatkan di Desa Alu-Alu Besar di wilayah RT 3. Berdasarkan keadaan yang ada, maka kami akan membuat rencana kegiatan intervensi untuk wilayah Desa Alu-Alu Besar, khususnya di wilayah RT 3, dengan membentuk kader anti hipertensi sebagai usaha pemberdayaan masyarakat. Yang mana tujuan umumnya di sini itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan juga perubahan perilaku terhadap penyakit hipertensi, serta untuk memberdayakan masyarakat setempat agar dapat mencegah atau menekan angka penyakit hipertensi. Dengan adanya para kader anti hipertensi tersebut, maka kami berencana dalam membuat program pos hipertensi, yang mana kegiatan di dalamnya kami kombinasikan dengan memberikan edukasi atau penyuluhan mengenai pentingnya pemeriksaan tekanan darah secara rutin bagi penderita hipertensi. Selain itu, kami juga berencana untuk para kader tersebut ikut dalam memberdayakan masyarakat agar berperan aktif dalam mengatasi penyakit hipertensi. Dengan adanya pembentukan 2 orang kader anti hipertensi, maka kami melakukan kegiatan pemeriksaan tekanan darah secara rutin minimal 1 bulan sekali. Selain itu juga kami melakukan kegiatan senam sehat bersama. Dengan kader yang berjumlahkan 2 orang tadi, sebelumnya kami akan bekali dengan buku panduan pelaksanaan kegiatan pos hipertensi, yang mana di dalamnya itu berisikan panduan lengkap menggunakan alat tensimeter, tahapan kegiatan senam sehat bersama. Dari buku panduan itu diharapkan dapat membantu dan memudahkan para kader dalam melaksanakan program pos hipertensi. Monitoring dan evaluasi atau biasa disebut MONEP merupakan kegiatan yang ditujukan pada suatu program yang sedang atau sudah berlangsung untuk melihat perkembangan masyarakat, khususnya Desa Alu-Alu Besar RT 03. Kegiatan monitoring dan evaluasi pada kegiatan PBL 2 dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan berlangsung dan setelah kegiatan penyuluhan selesai, dengan cara melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses, hasil, dan dampak dari kegiatan penyuluhan ini. Sedangkan pada kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan PBL 3 dilakukan dengan membuat publikasi buku dan jurnal. Hal ini dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19 yang menghambat terjadinya kegiatan untuk langsung turun ke lapangan, yaitu Desa Alu-Alu Besar RT 03.